Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jamaah Al-Hikmah Kepulauan Riau. Alhamdulillah, dalam rangka pengukuhan pengurus daerah Jamaah Al-Hikmah Tanjung Pinang, pengurus wilayah Al-Hikmah Kepulauan Riau menggelar majelis zikir dan Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan silaturahmi di Kota Tanjung Pinang. Acara ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan antara pengurus daerah dan wilayah dalam menjalankan program-program keagamaan di Kepulauan Riau ke depannya. Ini insya Allah dalam rangka ke Tanjung Pinang untuk bersilaturahim dengan warga dan jamaah Tanjung Pinang, sekaligus kita memulai majelis secara resmi pertama di Tanjung Pinang dalam rangka pembentukan PD Al-Hikmah Tanjung Pinang. Ya, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk semakin menyebarkan syiar zikir dan syiar Al-Hikmah ini ke Kepulauan Riau. Nah, kita sekarang melengkapi untuk kepengurusannya di PD Tanjung Pinang. Rombongan berangkat dari Pelabuhan Punggur menuju Pelabuhan Tanjung Uban menggunakan speedboat. Namun, di tengah perjalanan, terjadi insiden kerusakan mesin yang mengharuskan pergantian kapal di laut. Lagi proses pemindahan karena mesinnya rusak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan ashabul fadilah, para sesepuh, para kiai, para tokoh masyarakat Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kepulauan Riau. Yang kita hormati Bu Nyai Nabhan dan seluruh keluarga, Ketua PW At-Thoreqoh Ben Riau Ustadz Taufikur Rahman, dan seluruh pengurus, seluruh jajaran pengurus PW Al-Hikmah, dan yang kita hormati Ketua Al-Hikmah Kota Batam Pak Haji Muhammad Dirham, dan seluruh jamaah dari Batam yang hadir pada kesempatan ini. Ketua kita yang baru, sahabat saya, sahabat kita, dan ini teman S2-nya Yai Nabhan. Ya, beliau sudah sangat kenal dengan Yai Nabhan dan sudah dikenal Yai Nabhan. Beliau adalah Ustadz Doktor, alhamdulillah sudah selesai doktornya, Ahmad Jalili. Beliau hijrah muhajirin dari Batam ke Bintan, Tanjung Pinang, menjadi muharrik Al-Hikmah di Tanjung Pinang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Beliau sehari-hari sebagai dosen di Stain Abdurrahman, dan seluruh jajaran pengurus Al-Hikmah Tanjung Pinang yang tadi sudah disebutkan satu persatu, dan Pak Kasubag Kemenak, terima kasih atas dukungan dan berkenan untuk bergabung dalam PD Al-Hikmah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat iring salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menyampaikan terima kasih kepada juga pengurus majelis, kepada pengurus Masjid Syairillah beserta seluruh jamaah dan warga perumahan. Pertama puji syukur Allah Subhanahu wa taala, sholawat iring salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mewakili pengurus dan jamaah Al-Hikmah Kepulauan Riau menyatakan terima kasih dan alhamdulillah, akhirnya niat kita, niat kami, sebagaimana juga niat almarhum Yai Nabhan untuk mendirikan, membentuk majelis zikir Al-Hikmah di Kota Tanjung Pinang ini bisa berjalan. Karena selama ini kita sebenarnya sudah melaksanakan majelis di Panyengat bersemena dengan menjelang Hall Akbar di Batam. Jadi sudah lewat sebenarnya, sudah ada majelis yang sudah kita laksanakan di Tanjung Pinang, tetapi belum secara resmi terbentuk kepengurusan. Alhamdulillah bulan lalu terbentuk PD Al-Hikmah Kota Tanjung Pinang ini melengkapi
yang sudah ada sebelumnya, yang sudah ada, yang sudah eksis, mungkin bisa juga bisa menjadikan role model untuk pengembangan Al-Khidmah itu Kota Batam, karena memang awalnya berdirinya, memulainya kegiatan majelis itu di di Kota Batam, mulai dari keluarganya Yenabhan marhum, kemudian menjadi bergabung dengan jamaah, dengan majelis yang terbatas, akhirnya bisa melaksanakan Hall Akbar. Ini sudah Hall Akbar yang ke-13 nih. Mau 14 nih. Ya, mau 15. Sudah 15 tahun melaksanakan kegiatan Hall Akbar yang mungkin dari 1.000 orang waktu itu di Politeknik, ya sekarang sudah lebih dari 50.000, 60.000. Semuanya itu dengan ya tentu fadl dari Allah dan berkah dari guru-guru kita. Nah, kemudian berkembang di Bintan. Bintan ini sudah Hall Akbar yang ke Bintan gitu. Oke, ini pengurus ke-10 ya. ke-10, dan ini rencana bulan Desember Hall Akbar yang ke-10 sudah berjalan, juga majelis di Kabupaten Bintan dan Hall Akbar di sana. Yang berikutnya di Karimun juga sudah terbentuk. Ya, sebelum pandemi kita sempat melaksanakan kegiatan majelis di sana bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan Kemenak, tapi setelah pandemi memang masih menyesuaikan, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti segera dilaksanakan lagi di sana. Biasanya bersempena dengan HUT kemerdekaan yang dilaksanakan di Karimun. Juga sudah ada jauh sana di Anambas. Ini kebetulan berkah dari Pak Kemenak, Pak Erizal, Dr. Erizal yang bertugas di sana. Kemudian beliau memang di Batam dulu juga pernah menjadi ketua panitia Hall Akbar di Batam. Nah, kemudian memulai majelis di sana. Sudah 3 tahun kalau nggak salah di sana. Kerjasama juga dengan pemerintah daerah di sana dalam rangka juga HUT Kabupaten Anambas. Dan ini yang ke-5 di di Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, karena seperti sampaikan tadi Pak Ketua tadi, Pak Ustadz Jalili, tidak lain majelis kita ini adalah sarana untuk berzikir, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kita, mengajak masyarakat untuk takarrub kepada Allah. Jadi majelis kita ini memang murni beristighfar, berzikir dalam rangka kita bertakarrub kepada Allah. Nah, selain itu juga sebagai majelis untuk kita berdoa. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk anak-anak kita, juga untuk mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Juga mendoakan guru-guru kita, baik guru-guru secara langsung kita maupun guru-guru keilmuan kita, guru-guru agama kita, guru-guru kita yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah. Juga kita mendoakan kepada para pemimpin kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, karena kita adanya sekarang ini juga karena orang-orang tua kita, guru kita, juga pemimpin kita, dan kita mendoakan juga masyarakat dan negara kita. Jadi murni kegiatan ini dalam rangka untuk berzikir. Ini masih ringkas-ringkas ini zikirnya 1 jam. Nanti kalau Hall Akbar itu bisa sampai 3 jam, 3,5 jam, murni semuanya berzikir, ditambah dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, juga tidak lupa Maulidur Rasulullah Muhammad SAW. Jadi penekanan yang kami sampaikan kepada pengurus Al-Khidmah Kota Batam, terutama majelis ini dalam rangka untuk berzikir, berdoa dan mendoakan, intinya itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya kami berharap ini nanti mungkin segera, karena kita ini memiliki struktur organisasi kita ini di tingkat PD Kabupaten Kota PD, kemudian PW, kemudian kita punya pusat, punya PP Al-Khidmah. Nanti segera kita akan berikan rekomendasi dari PW Al-Khidmah untuk segera di SK-kan secara resmi, SK-nya dari PP Al-Khidmah. Nah, dengan itu kami sampaikan juga insya Allah
tanggal 5 Oktober nanti, Sabtu depan berarti ya. Sabtu depan akan dilaksanakan Rakerwil, rapat kerja wilayah. Ini sebenarnya dalam rangka untuk itu. Kita ingin silaturahim sekaligus kenal dan saling mengenal sesama pengurus dan jamaah, dan dalam rangka persiapan Rakerwil Al-Khidmah yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober di Batam. Maka kami mengundang. Kalau ketua ini wajib hadir nih. Insya Allah sekaligus pulang kampung. Ya, jadi insya Allah dilaksanakan, karena kebetulan insya Allah pengurus pusat akan hadir lengkap. Ya, kita cas lagi tentang semangat kita untuk bergabung ini. Ada Ketua Umum PP Al-Khidmah akan hadir, Pak Uripan, Ketua Umum PW At-Thariqah Kiai Rosyid, dan juga putra dalam Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu, Gus Faik juga akan hadir. Jadi itu confirm dari Pak Ketum tadi pagi WA ke saya, insya Allah akan hadir. Jadi menambah semangat kita untuk kita berkhidmat. Jadi insya Allah mungkin nanti kita akan mendengarkan bagaimana katakanlah arahan, termasuk juga bagaimana secara organisasi, karena kita memiliki struktur organisasi di atas. Nah, kita masih punya PR 2 lagi, yaitu Lingga dan Natuna. Nah, itu nanti mudah-mudahan juga nanti dibahas dalam raker mendatang. Termasuk juga kita masih punya PR untuk melaksanakan kegiatan Hall ASEAN. Hall ASEAN itu salah satunya juga berpusat di Panyangat. Ya, tapi itu nanti next untuk berikutnya. Nah, tentu kita harapkan mudah-mudahan nanti setelah PD Al-Khidmah Tanjung Pinang ini nanti SK segera kita mintakan dari pusat, sudah mulai kegiatan-kegiatan majelis. Tadi struktur organisasinya sudah lengkap. Ada juga penanggung jawab majelis. Nah, monggo Pak Ustadz Jalili segera dimulai majelis-majelis dengan menyapa silaturahim masjid-masjid, silaturahim ke tokoh-tokoh masyarakat melalui majelis-majelis rutin. Ya, mungkin nanti Pak Kiai Dirham kalau boleh menyampaikan tentang bagaimana di Batam. Di Batam itu sudah ada sampai tingkat kecamatan, sudah kegiatan rutin ya, tingkat kecamatan tiap bulan, bahkan sudah ada kegiatan agenda tiap tahun, tiap kecamatan ada namanya Manakib Kubro, ada kegiatan besar yang dilaksanakan tingkat kota Batam, yaitu Hall Akbar Batam. Nah, mungkin nanti pelan-pelan dari dari Pinang menyesuaikan dengan bagaimana masyarakat. Yang penting kita sudah memulai bergerak, kita sudah mulai menyapa demi bukan syiar zikir ini juga menggema di Tanjung Pinang. Yang kita cari adalah barokah. Kita ingin mendapatkan barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ziyadatul mahabbah. Kita menunjukkan meningkatkan mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah, dan mahabbah kita kepada sesama. Ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebahagiaan, bahagian di dunia dan akhirat. Tidak lain yang kita harapkan adalah barokah. Itu mudah-mudahan itu secara singkat. Nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Batam dalam rangka untuk Rakerwil, sekaligus untuk memperkuat lagi secara keorganisasian, menambahkan motivasi lagi kita aktif di Al-Khidmah ini, dan mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin singkat yang kami sampaikan. Dan terakhir, nah ini yang penting, bahwa Al-Khidmah ini adalah organisasi yang tidak terafiliasi dengan ormas apalagi partai politik. Nah, ini penting. Jadi Al-Khidmah ini tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Ya, itu yang penting sampaikan. Jadi ini sangat betul kita jaga. Sangat betul kita jaga. Karena kita murni memang dalam rangka tadi berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka ini panas sikit pilkada ini nggak usah ikut panas ya. Kita mendinginkan dengan berzikir. Kita mendoakan masyarakat Batam, Pinang, Bintan, Kepri yang sedang pilkada ini semoga diberikan keamanan oleh Allah, lancar, nah, gitu. Dan nanti dipilih pemimpin-pemimpin kita yang memang mencintai rakyat,
dicintai, mendekatkan kita menjadi Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita kepada kebaikan. Nah, ini penting saya sampaikan karena ini menjadi amanat dari pendiri Al-Khidmah. Makasih. Ya, secara singkat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah motivasi kita semua, tambah sehat, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.